warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guru Idola. Kali ini kita akan membahas salah satu materi bahasa Indonesia tentang organisasi karangan. Salah satu kemampuan di dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan produktif atau kemampuan ekspresif, yaitu membuat tulisan atau menulis atau membuat karangan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang langkah-langkah, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami dan dimengerti. Mengarang adalah serangkaian kegiatan mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk dipahami. Kita hari ini belum membatasi karangan jenis apa yang akan kita bahas, tapi yang jelas adalah karangan. Di dalam membuat karangan itu kita harus tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tema karangan. Kemudian yang kedua mengumpulkan ide atau bahan-bahan untuk karangan. Kemudian yang ketiga menyusun kerangka karangan. Kemudian yang keempat mengembangkan karangan menjadi karangan yang sebenarnya, dan yang terakhir memberi nama karangan atau judul karangan. Sistematikanya di dalam penulisan karangan itu macam-macam ya, tergantung dengan jenis tulisan yang ingin kita buat. Tapi yang jelas di dalam mengarang kita harus mengalirkan energi ke otak. Setelah kita membaca banyak, kemudian kita olah, kita keluarkan dalam bentuk tulisan. Itulah yang disebut dengan mengarang. Di dalam perencanaan sistematika karangan, ada tahap yang sudah pernah kita bahas. Nah, hari ini kita akan bicara tentang organisasi karangan. Salah satunya adalah sistematika atau sistematisasi karangan. Dimulai dari perencanaan. Tahap penulisan merupakan tahap ekspresi dan pengembangan gagasan yang ditulis dalam bentuk karangan kerja dengan menggunakan kalimat, ungkapan, frasa, dan kata-kata. Kita kembangkan gagasan itu ke dalam paragraf atau ke dalam bab-bab. Itu perencanaan, biasanya dengan menyusun proposal atau membuat oretan sederhana tentang yang mau ditulis apa gitu, kerangka dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tahap penulisan. Kita harus menyusun tema. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam memilih topik suatu karangan ilmiah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Satu, topik yang akan ditulis punya signifikansi atau bobot manfaat terhadap perkembangan keilmuan atau profesi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, topik yang akan dibuat harus diketahui dengan baik. Artinya, ketika menulis harus paham dan mengerti dengan baik terkait dengan apa yang akan ditulis. Kemudian yang ketiga, ketika menulis karangan, bahan maupun sumber diusahakan mudah diperoleh. Jangan ngoyo-woro kita menulis misalnya tentang Nizam al-Muluk, ternyata kita nggak punya referensi atau belum pernah pergi ke Baghdad ya, atau Nishapur, belum pernah. Susah mencari referensinya, nggak usah ditulis. Keempat, penulisan karangan diusahakan tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, disesuaikan bidang atau disiplin ilmu masing-masing. Jadi sesuaikan dengan kemampuan analisis dan kemampuan kita. Jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas nanti biasanya tidak fokus, bias. Makanya lebih baik fokus tetapi juga tidak terlalu sempit.
Jadi agak longgar gitu, tapi tidak terlalu luas. Kemudian setelah tadi kita tentukan tema atau topik, kita mulai menyusun judul karangan. Topik dengan judul itu berbeda. Dalam pelaksanaannya, topik itu adalah suatu judul karangan meskipun dalam pelaksanaan seperti itu. Tapi pada karangan-karangan yang sifatnya naratif, sering antara judul dan topik atau pokok pembicaraan tidak sama. Nah, sesama atau tidak itu tidak penting, yang penting kita harus punya judul. Karangan yang baik harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, sesuai dengan topik atau isi dari jangkauannya dalam karangan yang akan dibuat. Jadi sebaiknya dinyatakan dalam frasa, bukan kalimat. Kemudian yang ketiga, sesingkat mungkin, tidak dinyatakan dalam kata kiasan dan tidak mengandung kata bermakna ganda atau konotasi. Itu syarat judul ya. Syarat-syarat untuk judul, yang pertama harus sesuai dengan topik, jadi tidak melenceng, isinya A, judulnya B, atau sebaliknya judulnya A, tulisannya B. Kemudian dibuat dalam bentuk frasa, bukan kalimat jadi. Kemudian yang ketiga, sesingkat mungkin, tidak dinyatakan dalam kata kiasan dan tidak mengandung kata bermakna konotasi atau ganda. Jadi harus maknanya apa yang ditulis, ya itulah yang diinginkan. Contoh, krisis kepemimpinan Indonesia, itu sudah sebuah contoh judul. Contoh lagi, pengaruh pembukaan jalan raya kampus di IAIN Kebumen terhadap cara hidup rakyat di Kebumen. Kemudian contoh lagi kalimat, UIN Maliki Malang menuju World Class University, misal contoh, atau mungkin yang di Kebumen saja ya, kampus-kampus Kebumen. Kemudian penentuan tujuan merupakan penentuan yang pokok yang akan mengalahkan dan membatasi penentuan-penentuan khusus yang akan dilakukan selanjutnya. Tujuan penulisan dapat dinyatakan dengan dua cara. Jika sebuah tulisan akan mengembangkan gagasan yang merupakan tema seluruh tulisan, dapat dinyatakan dalam bentuk tesis. Namun, untuk suatu tulisan yang tidak mengembangkan gagasan serupa itu, tujuan itu dapat ditulis dalam bentuk pernyataan maksud. Nah, tidak perlu rumit sendiri-sendiri. Kemudian berdasarkan tujuannya, jenis karangan dibagi menjadi beberapa. Contoh yang pertama, karangan naratif atau narasi, yaitu karangan yang menceritakan peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah mengalami kejadian yang diceritakan itu, narasi, bercerita. Kemudian karangan deskripsi, yaitu karangan yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Kemudian ketiga, karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya ditemukan data dan fakta untuk dikemukakan fakta dan data untuk memperjelas pemaparan. Kemudian poin selanjutnya, karangan argumentasi, yaitu karangan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Pembuktian memerlukan data dan fakta yang meyakinkan. Kemudian karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Karangan ini pun memerlukan data sebagai penunjang. Ini kalau tadi jenis karangan ya, jenis karangan. Nah, di bawah ini kita juga akan membahas tentang macam-macam karangan. Ada beberapa macam karangan ilmiah. Yang pertama adalah laporan penelitian. Laporan penelitian ditulis berdasarkan penelitian, misalnya lapor Universitas Ma'arif NU Kebumen akan melaksanakan KKN misalnya. Laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas, ini contoh untuk tulisan laporan yang bernilai bertulis yang ditulis berdasarkan penelitian.
Kemudian laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan. Nah, selebihnya tidak dibuatkan. Kemudian bentuk laporan yang kedua adalah skripsi. Skripsi adalah alat untuk mendapatkan gelar akademik strata 1 atau sarjana. Tesis adalah karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2 atau magister atau master. Disertasi adalah tulisan ilmiah untuk menggambarkan gelar akademik strata 3 atau S3 yaitu doktor. Kemudian surat pembaca, surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah. Yang tujuan laporan ke kasus tulis mengenai kasus-kasus yang ada didanai dengan teori. Dilandasi dengan teori. Lanjut, karakteristik karangan ada dua, yang misalnya ya, karangan bentuk narasi ini biasanya disajikan dengan urutan waktu dan kejadian atau peristiwa dari awal sampai akhir. Latarnya digambarkan secara terperinci dan pelaku ditampilkan. Kemudian dalam bentuk deskripsi, karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek tertentu, tujuannya untuk menciptakan kesan pada diri pembaca agar ia seolah-olah merasakan, mengalami, melihat atau mendengar langsung kejadian yang dideskripsikan oleh penulis. Penulisannya bersifat objektif, biasanya berupa manusia, tempat, ataupun hal yang bisa dipersonifikasi. Dalam penulisannya menggunakan metode yang objektif atau realitas dan subjektif. Oke, kita lanjut. Bentuk karangan ada, yang pertama adalah karangan ilmiah, adalah bisa disebut juga karya ilmiah, yakni laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan oleh dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada beberapa jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya merupakan produk kegiatan ilmuwan. Data, simpulan dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lainnya dalam menjalankan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Itu yang pertama adalah karangan ilmiah. Yang kedua, karangan non ilmiah. Karangan non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal. Contoh jenis-jenis yang termasuk karya non ilmiah, yang pertama adalah dongeng, yang kedua cerpen, yang ketiga novel, yang keempat drama, yang kelima roman. Kemudian poin berikutnya karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah, karangan tulis semi ilmiah merupakan pengalaman sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang disebut dengan dengan bahasa konkret dan formal. Kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya tulis ini juga merupakan penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah di sintesis analitis. Karena sering dimasukkan dalam karya ilmiah, dalam karya tulis ini, karya tulis semi ilmiah biasanya digunakan untuk komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, dan sebagainya. Tema berasal dari bahasa Yunani, titenai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditemukan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Tema ini juga yang mendasari
yang mendasari ada pendapat yang mengatakan bahwa tema sebagai suatu gagasan, pikiran atau persoalan utama yang mendasari sebuah karya sastra yang terungkap secara langsung atau eksplisit atau tidak langsung atau implisit. Syarat tema yang baik ya, syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama, tema harus menarik perhatian sehingga membuat penulis berusaha untuk terus-menerus membuat tulisan atau karangan yang berkaitan dengan tema tersebut. 2. Tema dikenal dengan baik atau diketahui dengan baik. Maksudnya pengetahuan umum yang berhubungan dengan tema tersebut sudah dimiliki oleh penulis supaya lebih mudah dalam penulisan karangan. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh di sebuah warung. Sebuah tema harus dibatasi ruang lingkupnya. Tema yang terlampau umum dan luas, yang mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya, akan lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya. Tema dapat diakses melalui pendidikan watak-watak bahasa Indonesia. Dapat dikesan melalui perwatakan watak-watak dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, peristiwa, kisah, editor, dan struktur. Contoh lagi, tema persoalan-persoalan yang disuguhkan dan kemudian mendapat pokok persoalannya secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, plot cerita. Yang kedua, topik. Oke, mungkin itu dulu materi kita hari ini untuk organisasi karangan. Kita lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.